Anne Cormack akhirnya dibesarkan selayaknya anak laki-laki. Biar nggak aib-aib banget. Anne Bonny sama Mary Read ini, mereka nih nyamar sebagai... Udah lama banget ya kita nggak ngebahas bajak laut. Nah sekarang, karena di arc terbaru One Piece udah mulai melibatkan Jewelry Bonny nih, jadi gue mau bahas bajak laut asli dalam sejarah yang jadi inspirasinya Jewelry Bonny. Semirip apa ya nih kira-kira mereka? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Anne Bonny. Salah satu bajak laut wanita terbesar dalam sejarah. Di Learning by Googling, edisi One Piece di dunia nyata. Ih mantep, udah lama nggak keluar ini logo nih. Sebenarnya, sedikit tentang Anne Bonny ini pernah gue bahas di video yang ngebahas bajak laut wanita yang pernah ada. Tapi waktu itu ngebahasnya sedikit. Jadi di sini bakal lebih detail nih kita bahasnya. Anne Bonny ini sebenarnya nama aslinya tuh Anne Cormack. Dan dia lahir dari kalangan atas, bukan orang miskin jadi dia nih. Bokapnya Anne Cormack, William Cormack, adalah seorang pengacara terkenal di Irlandia. Tapi sayangnya, Anne Cormack ini lahir sebagai anak haram. Lahir sebagai anak hasil perselingkuhan bapaknya dengan pembantunya. Dan setelah skandalnya kebongkar, William Cormack mutusin buat cerai sama istri sahnya. Dan nikah sama pembantunya. Iya, dia ternyata lebih milih lanjut sama selingkuhannya. Oke. Ya, di sini pastinya Anne ikut sama bapak dan ibunya. Mereka bertiga akhirnya pindah ke Charlestown di South Carolina. Kalau menurut histori ekstra, di zaman itu, anak perempuan hasil hubungan gelap tuh dianggap aib besar keluarga. Dan dengan alasan nutup aib keluarga inilah, Anne Cormack akhirnya dibesarkan selayaknya anak laki-laki. Biar nggak aib-aib banget. She again emigrated from Cork. Her father was a local lawyer. Her mother was his maid. So they absconded first to London to get away from the family. Tapi gara-gara pola asuh ini, Anne jadinya lebih punya nyali dibanding cewek-cewek pada umumnya. Sifat pemberontaknya juga jadi makin terasa. Dan ini bener-bener kelihatan waktu Anne umur 20 tahun. Emang dia ngapain waktu itu? Menurut Britannica, waktu itu Anne tuh dijodohin sama cowok pilihan bapaknya. Tapi dia nolak keputusan bapaknya ini dan milih kabur. Dan lebih parahnya lagi, nggak cuma kabur, di sini Anne juga malah nikah sama cowok pilihannya sendiri. Dia malah nikah sama seorang pelaut bernama James Bonny. Dan dari sinilah, Anne Cormack akhirnya lebih dikenal dengan nama Anne Bonny. Abis nikah, Anne Bonny sama suaminya akhirnya mutusin buat pindah ke Kepulauan Bahama. Tepatnya di Nassau, New Providence. Tempat yang dikenal sebagai Republic of Pirates. Republiknya para bajak laut. Anjir. Sayangnya, setelah mereka pindah, hubungan Anne Bonny sama suaminya nih malah renggang, malah memburuk. Kok bisa? Karena di sini Anne Bonny yang punya ambisi jadi bajak laut, kecewa sama suaminya yang mutusin jadi informannya Woodes Rogers, seorang privateer yang juga gubernur di Kepulauan Bahama. Buat yang lupa atau mungkin belum tahu privateer ini apa, simpelnya, privateer ini tuh bajak laut yang dibayar sama pemerintah. Dibayar buat nyerang kapal musuhnya pemerintah. Dibayar buat nyerang kapal negara musuh. Biasa mereka ada kontraknya juga tuh. Habis nyerang kapal, ntar sekian persen jarahannya buat pemerintah, sekian persennya buat privateernya. Ya, si Cibukai dunia nyata lah intinya, privateer ini. Kalau lu pengen tahu lebih detailnya tentang privateer ini, lu bisa lihat di video gua yang ini. Akhirnya, marketing bajak laut. Balik lagi ke Anne Bonny. Di sini, Anne Bonny yang udah terlanjur kecewa sama suaminya, mutusin buat gabung sama John Rackham, alias Calico Jack. Bajak laut yang terkenal juga nih di Bahama. Nah, Calico Jack yang tahu hubungan Anne Bonny sama suaminya nih lagi nggak baik, sempet nawarin duit buat ngebeli Anne Bonny dari suaminya.
Tapi James Boni di sini nolak tawaran itu. Ya gila juga sih mau ngebeli istri orang. Lu sangka transfer window apa? Sampai akhirnya di tahun 1720, Anne Bonny mutusin buat pisah sama suaminya. Dan ngelanjutin karirnya sebagai kru di kapal bajak laut Calico Jack. Jadi kru sekaligus kekasihnya. Mantap, mantap, mantap. Nambahin dikit di One Piece kalau lu inget, kaptennya Brook sebelum dia jadi tengkorak, itu kaptennya kan namanya Calico Yorkie. Nah, nama Calico-nya itu diambil dari Calico Jack ini. Referensinya dari sini. Nah, Brook, 俺の好きな歌で見送ってくれよ。 Nah, selama jadi krunya Calico Jack inilah, nama Anne Bonny jadi makin terkenal sebagai bajak laut yang disegani. Waktu itu, dia bener-bener berhasil ngedampingin Calico Jack buat ngebajak banyak kapal dagang di sepanjang pantai Jamaika. Banyak banget pembajakan dia yang berhasil. Di tengah mitos kuat yang nyebut kalau perempuan di atas kapal itu tuh bakal bawa sial. Mitosnya begitu. Tapi Anne Bonny beda. Dia malah jadi kunci kesuksesan tiap pembajakan yang dilakukan krunya. Ya intinya berhasil dipatahin lah mitos itu sama Anne Bonny. Bahkan selama jadi bajak laut, Anne Bonny ini dikenal sebagai bajak laut yang galak, ganas, dan berani. Dan kalau ngomongin ini, ada satu cerita nih. Satu cerita yang cukup terkenal tentang keganasannya Anne Bonny. Cerita apa tuh? Jadi disebut suatu hari ada cowok yang mau ngedeketin Anne Bonny. Tapi ternyata Anne Bonny nggak tertarik. Tapi ini cowok tetap maksa. Maksa terus. Sampai akhirnya cowok ini dipukulin sama Anne Bonny. Dipukulin sampai hampir tewas. Wah. Dan yang menarik lagi di kisah Anne Bonny ini, ternyata perempuan di kapalnya Calico Jack nih nggak cuma Anne Bonny. Ada satu lagi perempuan namanya Mary Read. Nah, Mary Read ini bisa dibilang dia nih duet mautnya Anne Bonny. Kalau mereka udah berdua, udah tuh, nggak ada tandingannya mereka. Dan yang menarik lagi, menurut National Geographic, ternyata pas baru join sama Calico Jack, Anne Bonny sama Mary Read ini, mereka nih nyamar sebagai cowok. Cuma mereka berdua sama Calico Jack yang tahu identitas asli mereka. Itu pun dua cewek ini nggak langsung tahu dari awal. Maksudnya? Menurut History Extra, awalnya Anne Bonny ngira Mary Read tuh cowok. Begitu juga sebaliknya. Bahkan buat kasus Mary Read ini, Calico Jack juga awalnya nggak tahu kalau Mary Read nih cewek. Dia sangka juga cowok. Ya soalnya emang penyamaran mereka berdua sebagai cowok tuh bener-bener bagus banget. Bahkan saking bagusnya, Anne Bonny sampai sempat ngerayu Mary Read. Dan ini bikin Calico Jack cemburu. Cemburu sampai pengen ngebunuh Mary Read. Untungnya sebelum Mary Read dibunuh, Anne Bonny sama Calico Jack keburu tahu kalau ternyata Mary ini perempuan. Dan ya udah, akhirnya dari situ mereka bertiga sepakat buat ngejaga rahasia jenis kelamin ini. Nggak ada kru yang tahu. Sampai kemudian Anne Bonny ketahuan hamil. Baru dari situ kru-krunya Calico Jack tahu kalau Anne Bonny ternyata cewek. Dan karena hamil ini juga, Anne Bonny jadi sempat vakum bentar dari dunia bajak laut. Dia ngelahirin anaknya dulu, habis anaknya lahir, balik lagi dia. Jadi bajak laut di kapalnya Calico Jack. Balik kerja lagi doi. Tapi, menurut kesaksian dari dua korban bajak laut Calico Jack, Dorothy Thomas sama Thomas Penlow, mereka bilang mereka tuh sebenarnya tahu kalau Anne Bonny sama Mary Read itu adalah perempuan. Tahu mereka. Katanya, mereka memang menggunakan jaket laki-laki dan juga celana panjang. Mereka juga mengenakan ikat kepala. Tapi mereka bertarung dengan baju terbuka. Aku bisa melihat bagian dadanya. Dan itu wanita.
Tapi tetap mereka lebih kejam dari yang lain. Menembak dan mengayunkan pedang membabi buta, berteriak dan menyumpahi para korban. Dan dari keterangan inilah dipercaya makanya patung mereka berdua, patung Anne Bonny sama Mary Read, di bagian yang diomongin tadi tuh dibikin kelihatan banget. Karena itu yang bikin orang sadar kalau mereka ternyata perempuan. Ya kalau di sini nggak kelihatan ya bagian itunya ya, kehalangan muka gua. Sayangnya, aksi kelompok Calico Jack ini harus berakhir di bulan Oktober 1920. Waktu itu, bajak laut Calico Jack yang baru berhasil ngerampok kapal dagang bernama William, dapat perhatian khusus dari privateer Woodes Rogers, gubernur Bahama sekaligus bosnya mantan suami Anne Bonny. Di sini Woodes Rogers bareng sama gubernur Jamaika, Nicholas Lewis, mereka akhirnya merintahin privateer lain bernama Jonathan Bernard. Merintahin buat nangkep krunya Calico Jack. Singkat cerita, semua kru Calico Jack akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Spanish Town, Jamaika, dan dijatuhi hukuman di sana. Calico Jack dan semua krunya yang cowok akhirnya dihukum gantung. Anne Bonny gimana? Anne Bonny sama Mary Read enggak. Karena pas udah ditangkap, di situ ketahuan kalau ternyata mereka berdua nih hamil. Akhirnya eksekusi mereka berdua ditunda sampai mereka melahirkan. Bisa pas gitu ya hamil dua-duanya. You, Mary Read and Anne Bonny, are to go from hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, where you shall be severally hanged by the neck, till you are severally dead, dead, dead! We're pregnant! Do you all hear that? What the devil did she say? If what you claim is true, then your executions will be stayed, but only until your terms are up. Nah, setelah ditangkap ini, catatan tentang Anne Bonny selanjutnya udah simpang siur nih. Banyak versinya, tapi nggak tahu yang bener yang mana. Ada satu buku catatan kematian yang nyebut ada cewek bernama Anne Bonny yang dimakamin di tanggal 29 Desember 1733 di Jamaika. Tapi kalau kita lihat penulisan namanya kan beda ya. Yang bajak laut kan Anne Bonny, ada E-nya. Nah, yang di buku ini itu Anne Bonny tanpa E. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa mastiin. Itu beneran bajak laut Anne Bonny, apa orang lain yang namanya mirip doang. Terus ada juga sumber lain yang bilang kalau Anne Bonny kemungkinan bebas dari penjara dan balik ke Charlestown, tempat tinggal bapaknya. Dan pengaruh bapaknya yang pengacara inilah yang diduga bikin Anne Bonny akhirnya bisa bebas. Dan setelahnya, dikabarkan Anne Bonny ini akhirnya nikah lagi. Akhirnya dia memulai keluarga baru di Charlestown, sampai dia meninggal di tahun 1782. Kalau Mary Read gimana? Mary Read dipercaya dia akhirnya meninggal di penjara di tanggal 28 April 1971. Meninggal waktu ngelahirin anaknya. Aduh. Now, Mary died in prison, but we don't actually know what became of Anne, so there are a lot of great stories that have been written about that period in her life that nothing is known about. Buat tambahan dikit, kalau lo ingat, banyak banget cerita tentang bajak laut zaman dulu yang ceritanya tuh bisa kita tahu karena ditulis di satu jurnal yang berjudul A General History of the Pirates. Tapi masalahnya, penulis jurnal ini, Charles Johnson, dia tuh identitasnya nggak jelas. Dia sebenarnya siapa itu nggak jelas. Tapi tulisan dia tentang bajak laut zaman dulu itu tuh detail banget. Terlalu detail malah. Makanya, gara-gara penulisnya yang nggak jelas ini, akhirnya banyak pihak yang nganggep kalau cerita-cerita bajak laut zaman dulu tuh fiksi. Sosoknya ada, orangnya ada, bajak lautnya ada, namanya sama, tapi cerita-cerita tentang petualangan mereka tuh fiksi. Banyak yang mikir begitu. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah cerita-cerita tentang bajak laut perempuan ini banyak fiksinya? Atau mungkin justru lu percaya 100% sama cerita tentang Anne Bonny ini? Silahkan komen. Oke, sekian dari googling kali ini tentang Anne Bonny.
bajak laut wanita yang jadi inspirasi karakter jewelry Bonnie di One Piece. Gimana? Apa perlu lanjut lagi nih One Piece dunia nyata? Silahkan request, lu mau karakter-karakter siapa lagi yang diangkat wujud aslinya. Kalau lu merevisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usahamu saat